Apa ni korang buat? Memalukan betul lah korang ni. Ay, namanya juga sedekah. Ngapo kau nak marah? Ngapo kau marah? Karena kau udah dapat rendang ngapo? Santai be bro, yang penting barang tuh dimakan. Ini menurut aku statement Kak Edi ini bagus loh. Ngapo uang kita pacak dipancing dengan rendang 200 kilo. Guys, itu Rendang hilang di Palembang dalam hitungan menit sampai viral di Malaysia. Influencer buat konten masak-masak. Mas Willy Salim namanya. Memang Mas Willy Salim ini kan pengikutnya kan berjuta-juta. Tentunya penontonnya bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi juga dari negara luar. Kalau sudah seperti ini, akhirnya yang kena seluruh negara kita, walaupun ini hanyalah oknum dan tidak semuanya orang Palembang seperti itu. Ini kejadian memang sangat memalukan, rebutan makanan, rebutan rendang, padahal belum dibagikan, tapi sih belum dibagikan, tiba-tiba rendangnya sudah hilang. Baru saja ditinggal pergi ke tandas, ke toilet 10 menit udah nggak ada. Mungkin kalau kualinya tidak panas dibawa sekali kualinya dengan gas-gasnya. Ya Allah ya Robbi, kok kayak nggak pernah makan rendang. Bukan hanya rendangnya saja ya, Mas Willy Salim juga membuat minuman atau es. Itu pun juga tidak mau beratur, rebutan. Dan begini reaksi tanggapan dari berbagai netizen. Ada juga yang berkomentar, salah siapa buat konten di daerah itu? Salah siapa? Itu daerah rawan. Kenapa dibuat konten? Sebenarnya bukan tentang daerah itu rawan atau tidak. Ini permasalahan pola pikir kita, permasalahan adab. Dan perlu digarisbawahi ya sahabat-sahabatku semua, ini tidak semuanya orang Palembang seperti itu. Ini hanya individu yang tetapi jumlahnya cukup lumayan banyak. Seperti apa komentar netizen dari negara tetangga kita sampai viral di Malaysia, mungkin di Asia Tenggara juga, karena Mas Willy Salim ini berjuta-juta. Jadi untuk sahabatku semua, tolonglah kalau ada konten kreator yang membuat konten masak-masak, kalaupun kalian nak masakan itu beratur, jangan sampai rebutan, ya kan? Malu dilihat negara tetangga lainnya, seolah-olah orang Indonesia kayak nggak pernah makan daging, nggak pernah minum minuman yang enak. Malulah ya. Karena warganya antusias, belum matang pun mereka terima apa adanya. Apa ni korang buat? Memalukan betul lah korang ni. Dia buat konten tu dekat kawasan Palembang. Tapi Palembang tu besar ke kecil. Korang janganlah main angkut aja orang tu buat nak membagi-bagi makanan tu Nggak dekat tahu, Kak. orang kawasan situ. Ini belum apa-apa lagi, semua dah angkut. Dengan belum masak lagi, benda tu dah diangkut-angkut. Polis melarang pun dah tak boleh kawal dah. Dah berdebu macam orang pergi perang, berangkut benda tu semua. Itu sama dagingnya. Dah siap bumbu-bumbu mungkin. Ambil mentah-mentah, mungkin orang fikir balik rumah boleh diorang panaskan, masak lagi sekali kan. Tak boleh macam tu, tak sopan, memalukan nama kampung. Betul Kak, setuju. Memalukan tu tak memalukan. Itu selamatlah kuali yang besar tu masih panas. Kalau kuali besar tu tak panas, aku rasa kuali-kuali tu pun dah diorang angkut dah sekali. Dia angkut. Tahu tak? Aduh. Dah diorang angkut dah. Orang tu baru pergi WC sekejap, buang air kecil, tak buang air besar. Kalau keluar pada tu tak sampai 1 minit, habis lenyap. Ada yang pakai periuk, ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, angkut benda tu semua. Padahal poli-poli dah menjaga sampai dah tak boleh jaga dah. Dah tak boleh nak kawal tu semua dah. Korang rasa tak kepening otak tu? Tak kepening. Aduh, bukan aku nak campur tapi macam seru juga benda ni lah. Macam tak pernah terjadi lah. Aku selalu tengok video-video orang-orang macam ni buat benda-benda ni dekat dengan negara mana-mana kan.
tak pernah terjadi peristiwa macam ni. Cuma dekat situ boleh jadi peristiwa macam tu. Aduh, macam orang tak pernah makan daging lah pula. Oi, lembu 1 ekor. Dibuatkan rendang di situ. Belum sempat dibagi licin. Licin dah diambil dah. Mentah-mentah pun jadi. Siap orang tu yang kata dah tak boleh kawal dah. Warga sini kalau belum matang pun dorang tak kisah pun. Bukan masalah tak kisah ke itu bukan masalahnya. Masalahnya owner yang buat itu semua, yang keluarkan modal semua tu, yang niatnya nak membagi sekitar-sekitar orang yang mendekat dekat situ, kampung-kampung kat situ, sedekah dekat kawasan situ. Belum sempat ajak dia ditunaikan di situ, kau dah angkut semua benda tu. Daging tu belum masak lagi kau dah angkut. Licin dekat situ. Kalau kuali tu sejuk, aku rasa kuali tu pun orang tu angkut ke tau. Malu lah. Yang tak boleh belah tu dia boleh kata Palembang pula. Diorang buat tu memang aku tengok video tu semua memang diorang tu tengah buat buat nak kongsi rezeki tu memang dekat Palembang. Memang kawasan situ diorang buat. Kalau kau tak cakap kau lah video tu. Video tu cuma video aku ni kan panjang, cuma dipendekkan sebab kan nak sambung video, nak buat benda ni kan. Tapi sumpah lah malu lah. Memang malu gila ke tak. Kalau boleh-boleh aku rasa kalau boleh janganlah buat macam tu. Memang sekali tu lah artis ke, mak artis ke, nenek artis ke datang situ nak buat program tu tak. Pecah rekod kau tahu tak. Malu. Dah lah, itu je lah aku cakap kan. Ibaratnya kan, orang kata tanam-tanam hobi, tak perlu dibaja. Orang berbudi, kita berbahasa. Macam tu Okey, selamat malam. Sampai disekolahkan oleh netizen Malaysia ketika melihat rendang lenyap dalam hitungan menit. Malu nggak kita? Harusnya nggak seperti itu loh. Nggak usah rebutan rendang. Kan sampai viral di Malaysia. Bahkan kakaknya yang dari Malaysia pun sampai kaget. Kaget terkejut. Biasanya konten masak-masak itu nggak sampai seperti itu ya kejadiannya. Cuman hanya ada di Konoha. Belum dibagikan, tahu-tahu rendangnya sudah hilang. Ini sangat-sangat, ya Allah ya Robbi, kayak nggak pernah makan daging. Dan ternyata kejadian rendang ini juga menjadi pembahasan viral di Indonesia. Beberapa netizen pun juga ada yang pro, ada yang kontra. Tapi di sisi lain, kalau dari pendapat saya, ini sebenarnya permasalahan adab. Kita kan sejak kecil sudah diajarkan, ya kan, adab sopan santun. Kalau belum dibagikan, jangan diambil. Sampai bawa kuali, sampai bawa, ya Allah. Apa ini? Segelintir orang yang melakukan, tapi malu, ya kan. Malunya itu viral di negara orang. Karena Willy Salim ini kontennya, pengikutnya berjuta-juta, bro. Dan inilah reaksi netizen lainnya ketika rendang hilang viral sampai di mana-mana negara tetangga kita. Bahkan mungkin ini juga sudah go ke Eropa juga ya viralnya. Aduh ya Allah ya Robbi, tak habis pikir aku. Sampai rebutan rendang, sampai rebutan minuman. Kamu tuh tahu dak, Palembang ini, Sumatera Selatan ini luas, ya dak? Itu BKB itu tempat rekreasi di mana semua manusia berkumpul di situ. Ya, jadi jangan sama ke Papua. Dengan di Papua itu dia masak di kampung. Ini dia masak di tempat rekreasi, Benteng Kuto Besak Plaza. Nah, kamu pasti bukan orang Palembang. Coba kasih paham dulu dengan kakak ini, apa BKB itu, ya.
Yang jelas kami selama ini ratusan event yang ada di BKB itu tidak katik masalah viral-viral cak ini, karena wong tahu tingkat kriminalitas yang tinggi di situ, jadi pengamanan tidak cukup polisi 10-20 tapi banyak. Nah ini cak mano masak rendang di situlah, manusia di situlah, itu sotil masih rapi kan, pikir. Ini menurut aku statement Kak Edi ini bagus loh. Ngapo wong kita pacak dipancing dengan rendang 200 kilo. Guys, itu tempat tuh tempat rawan. Ya dak, plaza itu tempat rekreasi. Wong rame berkumpul di situ. Ya. Sedangkan kita juga ada yang dari agama kita menerangkan jangan menabuh piring di depan wong yang lapar. Itu kan wong tulah kelaparan galo nunggu dia masak rendang saking lamonyo kan ya dak. Nah, ditinggal kelah pulo. Yuk apa dak tergiur wong nyengok daging rendang. Nah kita juga tidak bisa menyamakan sama-sama tingkat ekonomi kita dengan wong-wong yang di luar. Siapa tahu mereka di sana memang setahun sekali makan rendang. Ya intinya dia tuh mancing di depan wong lapar. Siapa mana lah? Ada yang tahan bawa kuali, berarti kan ditunggu nian itu tuh. Barang tuh ditinggal. Nah berpikir bela, sudahlah. Kita yang waras kita berpikir. Ingat jangan saling hujat kita sesama wong Palembang yang tidak tahu cerita. Bahkan saudara-saudara kita yang lagi merantau nak kita hujat, jangan sayang. Jangan buat Palembang ini nambah malu, jangan. Berarti yang salah yang buat konten. Kenapa masak rendang di tempat yang rawan, tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, kata kakaknya. Kok kakaknya berkomentar seperti itu sih? Harusnya kalau orang-orang di kota kan SDM-nya lebih tinggi. Kita lihat sendiri kan, Mas Bobon Santoso juga masak-masak besar di daerah pelosok-pelosok, tetapi mereka itu lebih beradab ya kan. Ya memang tidak semuanya orang di Palembang itu rebutan rendang seperti itu, enggak ya. Di sini saya garis bawahi lagi, ini hanyalah perilaku individu yang dimana memang individunya atau oknumnya jumlahnya cukup banyak. Tapi kalau dari pendapat saya kak, statement kakaknya ini agak salah. Oke, suatu saat nanti kalau mungkin kakak ya kan ke suatu kota, kalau kakak mungkin barangnya hilang, dirampok ya kan, ya salahnya sendiri. Siapa suruh kakak datang ke tempat yang seperti itu ya kan. Nanti ujung-ujungnya ada orang yang berkomentar seperti itu loh. Ini permasalahannya bukan istilahnya tempat itu rawan lah apalah, terus kemudian orang-orang di situ lapar lah apalah, enggak. Cuman satu permasalahannya, adab. Kenapa sih enggak mau nunggu sampai masak dulu? Kemudian saya lihat itu, ya Allah, sampai bawa seadanya, sampai itu apa, ambil sebanyak-banyak mungkin. Kenapa harus serakus itu? Gara-gara segelintir orang yang berbuat seperti ini viral hingga di berbagai negara kak. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini ya tidak ada lagi ya yang rebutan rendang, rebutan makanan. Dan untuk konten kreator mungkin janganlah membuat konten di Palembang ya, atau di tempat-tempat yang rawan di Palembang, yang dimana katanya tingkat kriminalitasnya itu sangat tinggi. Jadi stoplah, jangan membuat masakan-masakan di tempat seperti itu. Nanti ujung-ujungnya nama Palembang yang kurang baik gitu loh di media sosial. Itu segelintir orang yang melakukannya, tetapi dampaknya kurang bagus untuk Indonesia juga. Dikira orang Indonesia itu seolah-olah itu nggak pernah makan daging loh kalau orang luar menonton videonya. Ini memang sangat agak memalukan sih. Tetapi memang faktanya pahit seperti itu ya. Mudah-mudahan kepahitan ini mari kita jadikan obat untuk berbenah bersama-sama. Ini jangan nyalain. Nah, viral beno wong Palembang ya. Kehilangan rendang, Willy Salim kehilangan rendang ya. 200 kilo. Mamang ini ngomong jangan nyala ke wong Palembang. Dia tuh wong mano lagi nak tak disalah ke wong Sekayu. Wong mano? Wong Jambi, wong Betong. Wong mano nak disalah ke? Kalau bukan wong Palembang.
Ngapo pula ngomong jangan nyala ke wong Palembang. Lah nyato-nyato di kota Palembang. Nah, itulah pentingnya ketertiban, ya. Jangan asal comot bae macam ndak pernah makan bertahun-tahun. Rakus nian. Ya. Jangan nak nyalakan ini Asal rasis lah, comot-comot. ini apalah. Terus nak ngejat ke siapa? Nak nuduh siapa? Ndak mungkin lah wong dari Jawa, wong dari Lampung. Ya. Dari Jambi. Ya, dari Sekayu. Kami wong Sekayu ndak lapo haus dak. Ya. Jadi jangan ngomong atau ini bukan wong Palembang, wong mano lagi. Itu sudah jelas-jelas berada di kota Palembang pun. Rendang hilang di kota Palembang. Gimana ya? Saya mau komentari itu apa ya? Sedih gitu sebenarnya sebagai rakyat seperti juga kalian ya, rakyat biasa, sampai kepala daerahnya Palembang membuat konten ya yang intinya malu gitu melihat warganya seperti itu gitu, karena rendang hilang di kota Palembang itu bukan peristiwa kali pertama ya, karena kali pertamanya adalah Aisar yang juga memalukan ya. Jadi apa ya, mental miskin, SDM rendah, kemudian akhlak yang tidak baik ya kan, karakter yang memalukan ya sebenarnya gitu. Tetapi ya itulah kenyataannya, bahwa PR besar buat seluruh pemimpin negara ini, bukan hanya Pak Presiden ya, kepala daerah, kemudian bahkan sebenarnya aparat paling paling di bawah ya, seperti Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, untuk terus mensosialisasikan etika gitu ya, etika, kemudian bagaimana kita itu menyikapi Betul, Mbak. sebuah bantuan Iya. gitu ya, padahal maksud mereka itu kan baik, mau berbagi. Betul. Dan saya yakin yang berebut itu mungkin justru orang-orang yang sebenarnya lebih mampu dibandingkan misalnya yang tertib ngantri, yang tadinya mau ngantri gitu ya. Karena saya lihat dari video itu sebenarnya ya itu bukan orang-orang miskin lah ya gitu, yang berebut bawa ember, bawa penggorengan. Saya dilihat di video, ya ampun ya Tuhanku gitu ya. Jadi saya pun di Bekasi ini sampai hari ini juga daerah seperti Babelan ya kan, Gabus, Pisangan itu juga terkenal dengan hal-hal seperti mandor, kemudian LSM, kemudian preman ya kan. Jadi dulu ketika saya di Bekasi ini belum semaju sekarang, mungkin 15-an tahun yang lalu ya, 15-an tahun yang lalu, yang namanya dealer atau leasing motor itu tidak berani memberikan kredit kepada orang-orang asli Bekasi ya, terutama yang tinggal di Babelan ya, seperti daerah Gabus ya, Pisangan. Nah, saya sendiri waktu itu menjadi supervisor di perusahaan cash kredit. Jadi ketika kredit komite untuk menentukan apakah seseorang itu di ACC atau tidak kreditnya, itu ketika pertama kali dilihat wilayah si pengaju kredit itu adalah Babelan misalnya, atau Pisangan atau Gabus, itu langsung pimpinan dari kredit komite yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah sebuah kredit di ACC atau tidak, itu langsung bilang blacklist. Jadi tidak memberikan kredit kepada daerah-daerah tertentu yang ada di Babelan Bekasi ya, karena sangat terkenal dengan waktu itu ya. Bahkan Pisangan ya, Gabus itu dibilangnya jin buang anak.
Karena apa? Karena apapun yang terlempar ke daerah itu, baik motor mungkin ya, mungkin barang-barang kredit yang lain, apabila ada penagih ke sana, itu seperti sudah menjadi jaminan bakalan tidak dibayar dan galakan yang ngambil kredit gitu ya. Jadi kalau misalnya ada leasing motor masuk situ kemudian diambil oleh orang setempat atau orang asli situ, itu misalnya tidak bayar, kan ada perjanjian klausul utang piutang ya. Jadi kalau 3 bulan berturut-turut tidak membayar, berarti unitnya harus kembalikan. Itu tidak akan pernah terjadi guys. Karena apa? Ya kalau si kolektor itu berani ngambil, itu taruhannya bisa nyawa gitu ya. Jadi kita tidak boleh bangga dengan jiwa-jiwa preman ini ya gitu. Jadi jangan sampai negara ini dijuluki negerinya para preman gitu kan ya. Baik kejadian di Palembang, kemudian kejadian kecelakaan truk ya, bukannya nolong sopir tapi apa itu namanya, yang diangkut itu malah dijarah ya, bukannya dikumpulin untuk membantu supirnya supaya tidak terjadi kerugian yang mahal, tapi malah dijarah. Kemudian kasus-kasus Bekasi zaman dahulu ya, sekarang sudah tidak, dan salut untuk Pak Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat yang sekarang yang begitu berani ya. Karena di Babelan itu Pak, jangankan satu deret perkampungan pinggir sungai gitu ya, untuk menegur sebuah warung yang misalnya dia itu melanggar lokasi yang tidak boleh dipakai untuk dagang, itu aparat aja mikir gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, terkenanya negerinya para preman. Jadi mari kita hilangkan ya, supaya juga investasi masuk ke Indonesia. Tidak boleh ada preman-preman lagi gitu ya, di bidang apapun. Setuju nggak? Willy Salim kehilangan rendang di Palembang. Dan sepertinya ini lumayan mempengaruhi citra dari Palembang di sosial media ya guys. Sebetulnya gini, untuk para oknum yang dengan lancang mengambil rendang tanpa izin, etikanya seperti ini teman-teman. Willy Salim sebagai orang yang mensponsori rendang tersebut, seharusnya dia mencoba duluan rendang yang baru aja dimasak. Atau setidaknya banget nih, kalau teman-teman emang udah kelaparan atau setakut itu nggak kebagian, seenggaknya ada sedikit disisakan untuk Willy Salim dan juga timnya. Gue yakin sebelumnya Willy Salim ini ada rencana dong pastinya, sebelum bagi-bagi rendang mau ada sepatah 2 patah kata untuk warga Palembang baru mulai berbagi. Tapi ini ditinggal bentar ke toilet, tiba-tiba rendangnya udah hilang. Mirisnya, pengakuan dari beberapa bapak-bapak yang menjaga rendang ini, katanya ada beberapa oknum yang mengambil rendang dalam keadaan belum matang. Sebegitunya takut mungkin kehabisan rendang ya. Dan mohon maaf sebelumnya untuk bapak-bapak yang menjaga rendang pada saat Willy meminta penjelasan akan hilangnya si rendang ini, malah mereka menjelaskan kayak seakan-akan, oh ya, alhamdulillah nih warga pada antusias. Ya udah pasti antusias, tapi sebetulnya itu bukan antusias, lebih ke serakah. Antusias beberapa oknum ini bisa dibilang berlebihan dan juga jatuhnya lancang, karena sebetulnya belum diperbolehkan, belum dipersilahkan untuk mengambil rendang. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman dan tolong dijaga ketikannya. Tidak semua orang Palembang bersifat seperti itu, hanya oknum aja. Dan kita sesama warga Indonesia, tolong banget, janganlah kita menjatuhkan suatu daerah, apalagi itu cuma oknum ya guys ya. Untuk seluruh warga Indonesia ya, mungkin kedepannya mungkin ada orang baik lagi seperti Willy Salim yang akan berbagi, tolong dihargai ya teman-teman, tolong jangan tamak, tolong jangan serakah, tolong lebih kondusif ke depannya. Terima kasih. Ternyata nggak cuma rendangnya doang yang raib guys, sop duriannya juga raib. Terkhusus emas-emas baju putih yang ambil sop duriannya, dimakan terus dilepeh masuk ke wajan. Rakus ya rakus, ngeragas ya ngeragas, excited ya excited. Terus ya dilihat toh, abis mbok makan ku ya, iku bijine masuk meneh nang wajan. Apakah manusia melakukan hal itu? Tentu tidak. Duh, aku nggak habis pikir buat teman-teman saudara-saudara yang kemarin habis rendangnya Willy Salim sampai habis 300 kilo, bahkan sampai sebulannya juga habis. Nggak habis pikir aku. Tolong diperbaiki pola pikir dan SDM-nya.
Jangan bangga kalian, Palembang keras nih bos. Nanti kalau ada yang komen esnya dihilangi, jadi apa? Gimana? Malu? Padahal itu ulah kalian yang oknum. Kami sebagai penghuni yang nggak tahu apa-apa juga kena namanya jelek. Jadi buat teman-teman, jangan pernah lakuin hal itu tadi. Perbaiki pola pikir ya. Ingat, SDM kalian harus dinaikin. Awalnya gua kira cuma rendangnya doang yang raib, ternyata durennya juga, bos. Lihat aja nih, pada ngambil sendiri-sendiri. Udah gitu kalau kalian perhatikan nih, ada yang makan duren, abis itu dilepeh lagi, bijinya dibuang, abis itu dia nyiduk lagi itu ke kualinya. Astaga. Nah, kalian juga pasti penasaran kan, kok bisa rendang sebanyak itu, 200 kilo langsung ludes, langsung habis. Jadi ternyata guys, mereka itu pada bawa ember, kuali. Udah gitu ada hal yang lebih lucu lagi nih. Pas Willy Salim bilang ini pertama kali dalam sejarah ya. Terus mereka pada bersorak-sorak. Ini pertama dalam sejarah ya. Maksud gue, lu bersorak-sorak buat apa? Lu paham gak maksud si Willy Salim itu apa? Sejarah apa? Cuma gara-gara segelintir orang nama Palembang jadi jelek, cok. Udah berkali-kali gue bilang gak semua orang Palembang itu seperti itu guys. Jangan pernah menyamaratakan, itu hanya oknum aja dan kebetulan memang agak banyak. Oh iya, terus ada lagi tuh. Jadi ketika mereka ditanya kok bisa sih kayak gitu, jawabannya apa coba? Jawabannya karena mereka itu terlalu senang, terlalu excited. Ada Kak Willy Salim, terlalu senang, terlalu excited. Menurut gue ya, itu mah namanya bukan terlalu senang, bukan terlalu excited, tapi terlalu canggih, bos. Ternyata sebelum rendang hilang dalam hitungan menit, influencer daripada Malaysia, Mas Aisar Khalid juga merasakan pengalaman yang kurang enak ketika beliau berkunjung ke daerah tersebut. Beliau di dalam kontennya juga merasakan ya dibilang agak resah lah ketika datang di daerah tersebut. Nah, ujung-ujungnya akhirnya konten kreator yang mempunyai puluhan juta pengikut membuat masakan besar di sana. Tapi ujung-ujungnya ya mendapat pengalaman yang kurang enak juga. Sebagian netizen menganggap konten kreatornya yang salah, memancing orang yang sedang dalam keadaan lapar. Masa iya sih seperti itu? Ini masalah etika dan adab loh sebenarnya. Dari kejadian rendang hilang dalam hitungan menit di Palembang hingga viral di media sosial, bahkan viral di negara tetangga juga, mari kita sama-sama untuk belajar beradab, beretika. Setidaknya ya kan, setidaknya bersabar dulu, tunggu rendang itu dibagikan dulu ya kan. Malu dilihat negara lain. Belajar beretika, belajar beradab, belajar sabar. Setidaknya yang mau memberikan rendang tersebut atau Mas Willy Salim, setidaknya mencicipi dulu. Ya kan, sudah masak atau belum. Nah, kalau Mas Willy Salim, oke sekarang kita bagikan, baru beratur ya kan. Jangan ujung-ujungnya belum masak sudah diambil, jadi rebutan kayak orang nggak pernah makan. Oke, cukup sekian. Saya rasa videonya, mudah-mudahan dari kejadian ini kita lebih belajar lagi ya. Ya memang faktanya pahit ya. Kalau kita lihat ya, masa sih di Indonesia ada orang yang sampai rebutan rendang? Masa sih di Indonesia ada orang yang sampai rebutan minuman? Masa sih kayak gitu? Tapi memang faktanya seperti itu sahabatku semua. Rendang 1 ekor sapi, sampai-sampai yang punya pun belum merasakannya, sudah hilang, sudah lenyap dalam hitungan menit. Ini segelintir ya, segelintir orang ya. Ini oknum ya. Jadi bukan seluruh orang Indonesia perilakunya seperti itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil pengajaran yang terbaiknya.